Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datan Tara Salmaja dengan NIM 211910101016. Jadi, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu proporsional integral derivatif yang biasa kita sebut dengan PID. Nah, PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada control valve berdasarkan error yang diperoleh. Control valve akan membuka akan menjadi aktuator yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi pada level air yang diinginkan disebut dengan set point. Error adalah perbedaan dari set point dengan level air aktual. Next. Nah, di sini ada blok diagram. Saya akan menjelaskan rincian dari blok diagram tersebut. Yang pertama ada set point. Set point kemudian akan diteruskan untuk melakukan penjumlahan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian jika mendapati error maka akan diproses dengan PID tersebut dari proporsional, integral, dan derivatif. Hasil yang keluar dari PID akan dijumlahkan lagi untuk diproses. Kemudian jika outputnya berhasil akan langsung dikeluarkan. Kemudian jika masih ada yang belum berhasil akan dikembalikan lagi untuk dilakukan penjumlahan atau perhitungan kembali. Nah, di sini ada rumus MVT sama dengan KP dan seterusnya. Nah, MV MV ini adalah output dari pengontrol PID atau manipulated variable. Kemudian KP adalah konstanta proporsional, TI adalah konstanta integral, TD adalah konstanta derivatif, dan ET adalah error, yaitu selisih antara set point dengan level aktual. Lanjut, kemudian kontrol PID, maksud komponen PID. Nah, yang pertama ada kontrol proporsional. Jadi kita langsung menggunakan contoh saja. Jadi semisal ada keadaan tangki sekarang dalam tekanan 3 bar. Kemudian PLC akan segera memberikan kontrol agar tekanan tangki berada dalam keadaan yang ideal, yaitu 6 bar. Kemudian tekanan uap air didapatkan saat kontrol valve terbuka, sehingga PLC akan memberikan kontrol proporsional untuk membuka valve. Kita bisa mendapati rumus sebagai berikut, yaitu P out sama dengan KP dikali ET. KP seperti tadi, konstanta proporsional, dan E adalah error, kemudian T-nya adalah waktu. Nah, KP bisa kita set dengan sesuka hati. Misalkan saya kasih dengan nilai 10. Dan dari data di samping, kita dapat nilai error sebesar 3 bar. Sehingga P out sama dengan 10 kali 3, yaitu 30%. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang gambar PLC ini. Nah, PLC akan memberikan perintah kepada kontrol valve sebesar 30%. Nantinya selisihnya sudah tidak jadi 3 bar lagi. Kenapa? Karena uap air sudah masuk dan nilai tekanan menjadi naik menjadi 3,2 bar. Sehingga error yang didapati menjadi 2,8 bar. Kemudian PLC pun akan memberikan perubahan bukaan pada valve control menjadi P out sama dengan 10 kali 2,8, yaitu sama dengan 28%. Oke, next. Kemudian masuk ke kontrol integral. Nah, di sini ada rumus dari kontrol integral yaitu IO sama dengan KI dan seterusnya. Nah, kita menggunakan contoh yang sama seperti yang di atas pada slide sebelumnya. Nah, konstanta I sama dengan 1. Nah, sebenarnya
konstanta ini bisa kita buat sesuka hati. Sama seperti kontrol proporsional yang tadi. Kemudian nilai errornya ada 3 bar. Jadi nilai I out akan semakin besar jika nilai error antara keadaan sekarang dengan keadaan ideal sangat besar. Dan sebaliknya, nilai I out akan semakin kecil jika nilai error antara keadaan sekarang dengan keadaan ideal sangat kecil. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar di samping dengan tanda panah hijau. Nah, di situ adalah nilai I out yang diberikan PLC kepada kontrol valve. Nah, nilainya akan terus bertambah sampai 100%, walaupun uap air tidak masuk. Maksudnya errornya tetap 3 bar. Dan berbeda dengan kontrol proporsional. Jika errornya tetap 3 bar, maka payout yang keluar akan tetap. Next. Nah, mengapa saat kontrol integral nilainya bertambah sampai 100%? Karena eh, pada dasarnya dirumuskan KI sama dengan KI dikali total error plus error sekarang. Jadi kita lebih gampang untuk membedakan kontrol P sama E itu dengan seperti ini. Kalau kontrol P ketemu error, error, error tetap, misalnya errornya 3. Nah, dia cuma mengasih keluaran atau out sesuai rumus KP dikali E sama dengan 3KP. Sedangkan untuk I, kalau ketemu error yang tetap, dia akan memberikan output yang semakin besar sampai maksimum. Next, lanjut ke kontrol derivatif. Nah, sayangnya pemakaian kontrol derivatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Kontrol ini harus digabung dengan kontrol P atau I. Kontrol D ini derivatif ibaratnya orang yang bijak. Kalau benerin error itu pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat. Jadi tidak bisa cepat. Nah, jadi di saat P sama I ini masih labil saat ketemu error, nah di sini fungsi dari kontrol D, kontrol derivatif ini untuk menemukan outputnya dengan smooth. Nah, bisa kita dapati rumus umumnya dari kontrol derivatif yaitu KD kali error sekarang dikurangi error sebelumnya. Nah, sedikit penjelasan. Jadi, contohnya seperti ini. Di detik ke-1 punya nilai error 1. Detik kedua punya nilai error 3. Kemudian di detik ketiga punya nilai error 5. Nah, seandainya kita ada di detik ketiga sekarang, maka rumus proporsional di atas menjadi KP 5. Sedangkan integral di atas menjadi KI dalam kurung 1 plus 3 plus 5. Dan sedangkan derivatifnya KD kali 5 min 3. Jadi output PID dari teori di atas adalah PID sama dengan P plus I plus D. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada studi kasus. Jadi ada sebuah evaporator yang di dalamnya terdapat steam atau uap air. Untuk proses kemudian terdapat sebuah pressure transmitter. Kemudian yang akan memberikan nilai pressure melewati sensor secara aktual dan mengirimkan ke PLC atau controller. Nah, PLC akan membandingkan nilai pressure dengan pressure ideal yang sudah ditetapkan oleh kita. Lalu PLC akan memberikan feedback kepada control valve. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini sensornya itu adalah pressure transmitter. Error sama halnya dengan nilai pressure di atas atau di bawah keadaan ideal. Feedbacknya itu di control valve. Keadaan pressure idealnya itu ada di 6 bar. Dan kontrol PID-nya adalah PLC. Jadi sekian, terima kasih. Semoga penjelasan saya terkait video ini bisa membantu teman-teman yang mendengarkan. Saya akhiri.
Terima kasih.